Siapa bilang Jogo Bonito udah mati? Buat kalian yang sempat meragukan skuad Seleção di awal turnamen, mending kalian siap-siap tarik kata-kata itu sekarang juga. Selamat datang di update terbaru perjalanan Timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Hari ini, Miami Stadium baru saja menjadi saksi bisu bagaimana tim asuhan Don Carlo Ancelotti mengamuk dan mengirimkan pesan ancaman ke seluruh dunia. Skotlandia yang datang dengan harapan besar dipaksa takluk dengan kepala tertunduk setelah dibantai 3 gol tanpa balas. Tapi, yang bikin pertandingan ini spesial banget bukan cuma soal skor akhir atau tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Ini soal pembuktian mental bagi seorang Vinicius Junior yang lagi di puncak karier dan tentu saja momen emosional kembalinya sang raja Neymar Junior ke atas lapangan hijau. Buat kalian yang ngaku fans sepak bola sejati, pastikan kalian nonton sampai akhir karena kita bakal bedah habis-habisan drama, taktik, dan pesona tim Samba yang sukses bikin merinding hari ini. Kita mulai dari peluit babak pertama dibunyikan. Bayangin atmosfer pagi hari waktu Indonesia Barat, di mana ribuan fans Brasil dengan jersey kuning ikonik mereka udah mengubah Miami Stadium di Amerika Serikat berasa kayak Maracana. Tekanan ada di pundak Brasil karena meski mereka menang lawan Haiti sebelumnya, hasil imbang lawan Maroko di laga pembuka masih nyisain tanda tanya. Tapi, Ancelotti tahu persis apa yang dia lakukan. Brasil langsung keluar nyerang, nggak pakai gigi satu, langsung tancap gas, dan benar aja, laga baru jalan 7 menit, Skotlandia udah bikin kesalahan fatal di lini belakang. Tekanan tinggi, high press, yang diterapkan pemain Brasil bikin bek Skotlandia panik. Ryan yang jeli ngelihat celah langsung berhasil ngerebut bola. Nggak egois, dia langsung ngasih umpan matang ke Vinicius Junior. Dengan ketenangan seorang pembunuh berdarah dingin, Vini cuma butuh satu sentuhan manis buat ngerobek gawang kosong. Boom! 1-0 buat Brasil di menit ke-7 dan stadion langsung pecah. Gol cepat ini jelas ngerusak semua rencana pelatih Skotlandia, Steve Clarke. Mereka yang awalnya niat main parkir bus dan ngandelin serangan balik, tiba-tiba harus keluar menyerang. Tapi ya, menyerang melawan pertahanan Brasil yang dikawal duet Gabriel Magalhaes dan Marquinhos itu ibarat nabrak tembok beton. Casemiro dan Bruno Guimaraes di lini tengah juga sukses bikin Scott McTominay dan John McGinn mati kutu. Skotlandia benar-benar dibikin frustrasi karena mereka nggak bisa nemuin ritme permainan sama sekali. Sementara itu, Brasil main makin asyik. Aliran bola dari kaki ke kaki, tipuan-tipuan kecil yang bikin lawan emosi, semuanya keluar. Masuk ke penghujung babak pertama, tepatnya di masa injury time, menit 45+3, Brasil ngasih pukulan telak yang ngeruntuhin mental Skotlandia seutuhnya. Berawal dari visi luar biasa seorang Bruno Guimaraes, dia ngelihat pergerakan Vini yang lepas dari kawalan. Bruno langsung ngelepasin umpan silang yang akurat banget, ibarat bola itu dikasih mata. Dan tahu apa yang terjadi? Vinicius yang biasanya jago ngegocek pakai kaki, kali ini nunjukin kalau dia juga mematikan di udara. Sundulan keras, Vini meluncur mulus ke gawang kiper Angus Gunn. 2-0. Babak pertama ditutup dengan keunggulan mutlak buat tim Samba. Vini benar-benar ngebuktiin kalau dia adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini. 2 gol di babak pertama adalah bukti kalau beban di pundaknya nggak bikin dia ciut, malah bikin dia makin menggila. Masuk ke babak kedua, Skotlandia coba ngerubah taktik. Mereka sadar kalau diam aja cuma nunggu waktu buat kebobolan lagi. Mereka mulai berani keluar, dan sempat dapat peluang emas lewat Scott McTominay. Tendangan keras dari luar kotak penalti udah meluncur deres, tapi di bawah Mistar Brasil ada sosok raksasa bernama Alisson Becker. Penyelamatan gemilang Alisson ngebuktiin kalau Brasil bukan cuma ngeri di depan, tapi juga kokoh di belakang. Kegagalan Skotlandia buat manfaatin momentum ini langsung dihukum tuntas sama Brasil. Di menit ke-60, giliran striker Manchester United, Matheus Cunha, yang nyatatin namanya di papan skor. Lewat skema serangan balik cepat yang udah jadi ciri khas mematikan dari taktik Ancelotti, Cunha berhasil ngelewatin hadangan bek Skotlandia sebelum ngelepasin tembakan mematikan. 3-0, laga ini praktis udah selesai di menit 60. Nah, sekarang kita masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh fans sepak bola di planet bumi. Menit ke-75, papan pergantian pemain diangkat dan nomor punggung 10 masuk ke lapangan menggantikan Matheus Cunha. Ya, stadion Miami bergemuruh, bahkan fans Skotlandia pun ikut tepuk tangan. Neymar Junior akhirnya kembali. Setelah harus absen di 2 pertandingan awal grup karena cedera betis yang bikin kita semua ketar-ketir, ngelihat Neymar lari lagi di atas lapangan Piala Dunia itu rasanya magis banget. Meski cuma main sekitar 15 menit lebih, sentuhan pertamanya,
visinya, dan auranya langsung ngerubah vibes pertandingan. Neymar nggak perlu langsung cetak gol buat ngebuktiin dirinya. Kehadirannya di lapangan aja udah ngasih suntikan moral yang luar biasa buat pemain muda kayak Endrick, Ryan, dan Vini. Ini adalah kepingan puzzle terakhir yang ditunggu-tunggu sama Carlo Ancelotti. Ngomong-ngomong soal Carlo Ancelotti, kita harus kasih standing ovation buat pelatih asal Italia ini. Banyak yang ragu awalnya, bisa nggak sih pelatih Eropa nanganin ego dan gaya main bebas ala Amerika Selatan? Jawabannya ada di fase grup ini. Ancelotti berhasil nemuin keseimbangan sempurna antara kebebasan berekspresi para penyerang Brasil dengan kedisiplinan taktis ala Eropa di lini pertahanan. Hasil imbang 1-1 lawan Maroko di laga pembuka ternyata bukan karena mereka lemah, tapi karena Ancelotti lagi ngeraba suhu turnamen. Buktinya, setelah itu mereka ngamuk, bantai Haiti 3-0, dan sekarang ngelumat Skotlandia dengan skor yang sama. Total mencetak 7 gol dan cuma kebobolan 1 gol di 3 pertandingan grup. Angka ini adalah alarm bahaya buat semua tim yang tersisa di Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan ini, Brasil resmi mengunci posisi puncak klasemen grup C dengan koleksi 7 poin, unggul selisih gol dari Maroko yang di pertandingan lain berhasil menang 4-2 lawan Haiti. Skotlandia tertahan di 3 poin, sementara Haiti harus rela pulang tanpa 1 pun poin. Sebagai juara grup, perjalanan Brasil selanjutnya bakal makin seru dan menantang. Di babak 30 besar nanti, mereka bakal berhadapan dengan runner-up dari grup F yang saat ini masih diperebutkan oleh tim-tim kuat kayak Belanda, Jepang, atau Swedia. Siapapun lawannya, Brasil udah ngasih statement yang sangat jelas. Mereka nggak datang ke Amerika Serikat cuma buat numpang lewat atau pamer skill. Mereka datang buat satu tujuan mutlak, yaitu membawa pulang bintang ke-6. Coba kalian bayangin aja kedalaman skuad Brasil saat ini. Kalau Vini lagi buntu, masih ada Rafinha atau Matheus Cunha. Kalau lini tengah butuh kreativitas, Lucas Paqueta siap turun. Belum lagi bocah ajaib Endrick yang siap meledak kapan aja. Ditambah lagi, sekarang mereka udah punya Neymar yang siap tempur 100% untuk fase gugur. Kombinasi pemain veteran yang kaya pengalaman dan darah muda yang haus gelar ini bikin skuad Seleção tahun ini terlihat jauh lebih matang dibandingkan Piala Dunia 2022 lalu. Mereka belajar dari rasa sakit, mereka berevolusi, dan sekarang di bawah komando Don Carlo, mereka bermain layaknya orkestra sepak bola yang mematikan. Laga melawan Skotlandia ini adalah pemanasan yang sempurna sebelum masuk ke fase knockout yang sebenarnya, di mana nggak ada lagi ruang untuk bikin kesalahan. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti tiket pulang kampung lebih awal. Tapi kalau ngelihat cara mereka main hari ini, gimana solidnya komunikasi antar lini, gimana tajamnya penyelesaian akhir Vinicius, dan gimana tenangnya Alisson di bawah Mistar, rasanya sulit buat nyari kelemahan fatal dari tim ini. Tentu aja turnamen masih panjang, kejutan bisa aja terjadi. Sepak bola adalah hal yang gak bisa ditebak, dan Piala Dunia selalu punya cara buat ngasih drama yang bikin jantungan. Tapi satu hal yang pasti, performa Brasil hari ini udah mengembalikan senyum di wajah jutaan pendukung mereka di seluruh dunia. Sekarang, bola panas ada di tangan calon lawan Brasil selanjutnya. Mereka harus mikir keras gimana caranya menghentikan aliran bola dari lini tengah ke depan, gimana caranya menjaga Vini yang larinya secepat kilat, dan gimana caranya nggak kena mental duluan waktu ngelihat Neymar pegang bola. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertunjukan seni yang digabungkan dengan strategi perang kelas atas. Kita sebagai penikmat sepak bola pastinya cuma bisa duduk manis dan menikmati setiap detik magis yang bakal tersaji di sisa turnamen akbar ini. Jadi, menurut kalian gimana nih performa gila skuad Seleção hari ini? Dengan komposisi mengerikan di bawah asuhan taktik jitu Carlo Ancelotti, ditambah lagi kembalinya Neymar yang bikin mental tim makin garang, mampukah Brasil benar-benar membawa pulang trofi Piala Dunia ke-6 mereka tahun ini? Atau mungkin bakal ada drama kejutan lain di fase gugur? Coba tulis prediksi liar dan pendapat jujur kalian di kolom komentar sekarang juga. Tim mana yang kira-kira punya nyali dan kekuatan buat ngejegal laju tim Samba di babak knockout nanti? Kita debat sehat di bawah sekarang.